telah hadir pada pagi hari ini, dan juga kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pengurus KPH yang pernah hadir pada pagi hari ini, dan juga para anggota KPH 1 yang telah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat petunjuk dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang saya hormati, sesuai rencana, karena kita sudah ada pertemuan awal kemarin itu. Nah, untuk hari ini kita akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Gapoktan Sido Makmur beserta pengurus dan Ketua BPH yang sempat hadir, dan yang kami hormati bapak-bapak selaku anggota, dan di sini juga ada ibu yang sempat hadir, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat satu Sido Makmur Pangadimun yang telah mengundang dan memberi tempat ya untuk pertemuan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Bapak sekalian, mudah-mudahan pada acara ini kita diberi kelancaran dan kemudahan serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Amin. Dan yang kedua, salawat dan salam mari kita limpah surahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad. Mungkin sebelumnya ada berapa materi, saya akan coba dulu materi mungkin tentang konservasi dulu lah, karena sebelum kita ke program itu harus mengerti dulu apa sih konservasi itu. Nah, ini mungkin untuk Bapak sekalian, saya di sini mengapa perlu konservasi. Nah, ini konservasi itu mungkin orang-orang udah banyak mengenal konservasi itu adalah upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, ada kebun kopinya. Yang ini nih. Akarnya. Yang udah kelihatan akarnya ada nggak? Ada. Banyak, Pak. Nah, ini apa? Ini akibat daripada ulah kita sendiri gitu kan. Karena kita kurang pengetahuan sehingga membiarkan tanah kita ini seperti ini. Nah, saya tanya Pak, ada ibu yang kopi, yang ini kopi ya. Yang kopi itu yang udah kelihatan akarnya itu apa akarnya yang tinggi? Apa tanahnya hilang? Tanahnya hilang. Saya akarnya kopinya tinggi itu kan. Tanahnya ke bawah air. Ini Pak. Akarnya hilang, belum bawa air. Nah, yang namanya erosi itu perpindahan tanah disebabkan oleh air hujan atau angin. Nah, itu kan. Nah, salah satunya memang longsor, tapi bukan longsor yang banyak gitu kan. Nah, justru erosi inilah yang berbahaya karena tidak terasa gitu kan. Ketika hujan, air kita, nah kalau melihat di kebun kita begitu hujan, kalau udah ada air ngalir keruh, nah itulah membawa tanah. Berarti itu terjadi erosi. Jadi lama kelamaan terus itu kan sepanjang tahun lah, mungkin dari pembukaan lahan awal ya sampai sekarang terus itu kan akhirnya tanah yang ada di permukaan itu yang namanya topsoil itu hilang. Tinggal sekarang yang kuning atau yang merah itu namanya subsoil, lapisan bawah. Nah, lapisan atas itu yang nama topsoil itu yang banyak mengandung humus, itu pergi gitu kan karena kebawa erosi oleh hujan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tadi kayak yang pertama tadi. Nah, hilang itu tanah. Karena kita tidak ada upaya terus kan setiap hujan terus itu, apalagi tanah yang paling miring. Nah, akan seperti ini gitu kan. Akan seperti ini kelihatannya. Kayaknya kita sepele gitu apa gitu kan. Ya kita tenang-tenang aja. Makanya nanti kalau udah paham seperti ini Bu atau Bapak sekalian, ke kebun itu ya harus kita selalu memperhatikan tanahnya. Karena apa? Tanah itu adalah sumber makanan tempat tumbuhan itu hidup. Nah, makanya kita ke kebun itu sekarang itu harus udah dimulai dirubah
pola kita. Oh, jangan selalu kita melihat buah kopinya terus, daun kopinya terus, tapi kita harus sekali-kali melihat bahwa oh, kondisi tanah seperti ini. Wah, ini apa penyebabnya? Gimana caranya? Nah, karena apa? Makanannya akan hilang di situ. Itu sumber unsur hara tanaman di situ. Gimana kita mau makan kalau tanahnya udah tandus seperti ini gitu kan. Penurunan bahan organik tanah. Berarti tidak ada lagi humus-humus itu kan. Terus penurunan tingkat kesuburan tanah jelas akan jadi tanah kritis kan. Kekurangan air. Karena nah ini yang jadi kekurangan air itu apabila ketika hujan kan sekarang itu langsung air itu pergi turun, nggak ada masuk ke dalam tanah gitu kan. Nah, caranya ada dua metode nanti, yaitu vegetatif dengan sipil teknis. Nah, ini kan metode konservasi ya. Nah, apa yang dikatakan dengan vegetatif? Nah, vegetatif itu upaya rehabilitasi lahan dengan menanam tanaman kayu-kayu dan buah-buahan pada lahan dengan kemiringan 40%. Ya, nanti yang udah miring, nah itu tidak ada lagi kita melakukan untuk konservasi sipil teknis, tapi adalah vegetatif. Vegetatif itu penanaman pada lahan-lahan yang miring, yang sangat miring sekali, itu sebenarnya tidak boleh lagi di situ ada konservasi dan upaya berkebun gitu kan, karena udah lereng, udah miring. Nah itulah ditanamin kayu-kayu atau buah-buahan kan untuk konservasinya tajuk itu gitu kan. Nah itu, jadi kita lanjut. Nah seperti ini. Nah yang kemiringan itu seperti itu kan, miring sekali kan. Nah itu 40 derajat, 45 derajat itu sama dengan 100% gitu kan. Jadi ini udah miring sekali. Nah ini tidak layak lagi sebenarnya, udah miring gitu untuk ditanamin kopi gitu apa. Nah ini seperti inilah, ada buah-buahan, ada kayu-kayuan gitu kan. Nah itu kalau yang udah miring. Jadi kita melakukan upaya-upaya dengan membuat bangunan-bangunan konservasi. Nah itu kan tujuan tadi adalah tetap kita paling pokoknya adalah mencegah terjadinya erosi kan, mengembalikan tanah yang tadi yang udah gersang tadi ya, udah kritis, udah kelihatan akarnya kopi itu. Nah kita kembalikan lagi menjadi subur kembali. Nah itu kan dengan ada pola-pola pencegahannya dan pengembaliannya. Nah itu ya, jadi sipil teknis seperti itu. Nah ini kegiatannya tadi kan yang jelas kan pembuatan teras. Nah teras kan itu bunga ada seperti itu ya. Teras mungkin bapak sekalian yang belum tahu tentang teras ya seperti itu gambarannya. Nah teras itu adalah seperti kita bikin sengkedan lah, sabuk gunung gitu kan ya, sabuk gunung. Nah terus nanti pembuatan rorak. Nah rorak itu namanya lubang angin lah mungkin di sini ya. Nah lubang angin itu udah salah satu upaya itu kita untuk mencegah terjadinya erosi. Nah terus ada lagi nanti pembuatan SPA-nya. Jadi air itu nanti dari teras itu kita salurkan pada lewat SPA gitu kan. Nah ini terus nanti ada lagi dan pengendali atau galiplak. Itu salah satu upaya konservasi sipil teknis gitu ya. Nah ini Pak atau Ibu sekalian, jadi nanti ada kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya erosi di kebun kita, yaitu dengan satu pembuatan teras, rorak, SPA, atau nanti ada galiplak atau dan pengendali. Nah itu salah satu. Ini dikatakan teras bangku itu teras yang paling sempurna. Karena apa? Di situ tuh ada bidang olah, ada SPA antar teras, ada SPA nanti sebagai pelimpah. Terus di situ ada bidang olahnya untuk budidaya, untuk nanam kopi, nanam palawija gitu kan. Terus ada bibir terasnya. Bibir teras itu akan ditanamin oleh rumput-rumput. Nah, rumput nanti akan dimanfaatkan untuk pakan ternak.